Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dimanapun Anda berada saat ini. Kembali kita berjumpa di dalam seri pembelajaran tentang Kristus. Amin. Di video yang pertama kita sudah mengetahui bahwa Kristus adalah Allah yang lengkap. Dan di dalam seri yang kedua ini, atau pembelajaran yang kedua ini, kita akan belajar tentang Kristus, manusia yang sempurna. Namun sebelumnya, Bapak, Ibu, Saudari, mari kita sama-sama berdoa. Karena kita rindu bahwa pengenalan kita akan Dia itu adalah harus sesuai dengan wahyu yang dikehendaki oleh Allah sendiri. Sehingga Dia menjadi roh hikmat dan wahyu di atas setiap kita saat ini. Sehingga kita semakin dapat mengenal Dia dengan benar. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk waktu ini ya Tuhan. Kami boleh bersama-sama datang kepadamu. Sungguh Tuhan, kami membuka roh kami, membuka jiwa kami, membuka antero kami Tuhan terhadap penyaluran-Mu, yaitu Dikau sebagai roh hikmat dan wahyu yang semakin tersingkapkan kepada setiap kami. Tuhan, mari Engkau menyingkapkan selubung kami, mencelikkan mata rohani kami, membuka mata batiniah kami, sehingga kami dapat semakin mengenal Allah dengan benar, mengenal Kristus dengan benar, sehingga kami juga dapat semakin dibawa untuk menjadi orang-orang beriman yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu yang kudus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudari, kita akan masuk di dalam pembelajaran kebenaran tentang Kristus, manusia yang sempurna. Allah yang lengkap dan manusia yang sempurna. Agar kita mengalami Kristus, kita harus menerima wahyu tentang personanya. Kita harus melihat dua aspek utama mengenai persona Kristus. Aspek pertama yaitu Dia adalah Allah yang lengkap. Dan aspek kedua yaitu Dia adalah manusia yang sempurna. Kristus adalah Allah yang lengkap dan manusia yang sempurna. Singkatnya, Dia adalah Allah dan manusia. Kita memiliki Kristus yang luar biasa. Ia tidak hanya luar biasa sebagai Allah yang lengkap, tetapi ia juga luar biasa sebagai manusia yang sempurna. Dalam pelajaran ini kita akan melihat 17 butir kebenaran mengenai Kristus sebagai manusia yang sempurna. Jika kita tidak memiliki visi yang jelas mengenai Kristus sebagai 17 butir ini, maka kita tidak dapat mengenal Kristus sepenuhnya. Baik, mari kita mulai dari butir yang pertama. Dikandung dari Roh Kudus dalam seorang perawan insani. Manusia yang sempurna ini, yaitu Kristus, dikandung dari Roh Kudus dalam seorang perawan insani. Bisa kita baca di dalam Matius 1 ayat 18 dan 20. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri.
Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus." Kemudian di dalam Lukas pasal 1 ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah." Keterkandungan seseorang adalah susunan orang tersebut. Kristus disusun dari Roh Kudus dalam seorang perawan insani, seperti yang kita lihat dalam bab sebelumnya. Roh Kudus adalah Allah Tritunggal. Ketika kita menjamah salah satu dari ketiganya, yaitu Bapa, Putra, atau Roh, kita menjamah Allah Tritunggal. Baik Matius 1 ayat 18 dan 20 dan Lukas 1 ayat 35 memberitahu kita bahwa Kristus dikandung oleh Roh Kudus. Ini berarti Kristus telah dikandung oleh Allah Tritunggal. Dia dikandung oleh Roh Kudus, namun dalam perawan insani. Kata kudus mengacu kepada roh yang menunjukkan Allah yang lengkap. Dan kata insani mengacu kepada umat manusia. Karena seorang perawan adalah bagian dari umat manusia. Ini berarti Kristus dikandung oleh Allah yang lengkap di dalam keinsanian. Dalam keterkandungan Kristus ada dua esens. Esens Allah dan esens manusia. Di satu sisi, Kristus dikandung oleh Allah Tritunggal. Ini melibatkan esens Allah. Di sisi lain, ia dilahirkan dari seorang perawan manusia. Ini melibatkan esens manusia. Karena itu, Kristus terdiri dari esens Allah dan esens manusia. Di antara umat manusia belum ada yang seperti ini. Hanya Kristus yang dikandung dari Allah dalam keinsanian. Amin. Yang kedua, Kristus lahir sebagai manusia Allah dengan sifat ilahi dan sifat insani. Karena Kristus disusun dari Allah dan manusia dalam keterkandungannya, ia dilahirkan sebagai manusia Allah. Seseorang yang dikandung dari unsur-unsur tertentu akan dilahirkan menjadi satu susunan unsur-unsur itu. Karena Kristus dikandung dari Allah dan manusia, ia dilahirkan sebagai manusia Allah. Ini berarti bahwa ia adalah Allah dan manusia. Ia adalah Allah yang lengkap dan manusia yang sempurna. Dalam keempat kitab Injil, kita dapat melihat Allah yang luar biasa dan misterius ini di dalam Kristus. Namun dalam Kristus yang sama, kita juga dapat melihat seorang manusia yang biasa. Ia tidak lebih rendah daripada Allah, dan ia tidak benar-benar manusia sejati. Kehidupan yang ditempuhnya adalah kehidupan manusia. Dia berjalan, dia bekerja, dia berbicara kepada orang-orang, dan dia makan dan minum sebagai seorang manusia. Ketika hidup sebagai seorang manusia, dia juga memperhidupkan Allah. Dalam kehidupan insaninya, Allah diekspresikan. Namun ketika ia mengekspresikan Allah, ia adalah manusia yang sejati. Inilah alasan ketika Kristus hidup di bumi ini, banyak orang yang memperhatikan dia dan akan mengatakan, "Siapakah orang ini?"
Orang ini tidak sederhana. Dia adalah Allah sekaligus manusia. Di dalam dia seorang manusia, kita melihat Allah dan manusia. Ini luar biasa. Pernahkah Anda melihat orang seperti itu? Saya telah menjadi seorang Kristen selama hampir 60 tahun. Di satu sisi saya tidak dapat menyangkal bahwa saya telah melihat Kristus karena saya telah menerima wahyu tentang Dia. Tetapi jika Anda bertanya kepada saya tentang warna matanya atau panjang rambutnya, saya akan memberitahu Anda bahwa saya belum pernah melihatnya dengan cara ini. Dia adalah orang yang luar biasa. Dia begitu nyata dan sejati. Namun tidak ada yang bisa melihatnya. Namun demikian, kita menjamahnya dan menikmati dia setiap hari. Dia luar biasa karena dia adalah Allah dan manusia. Amin. Butir yang ketiga, Allah berinkarnasi dalam daging. Kristus juga adalah Allah yang berinkarnasi dalam daging. Yohanes 1 ayat 14 mengatakan, Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Yohanes pasal 1 ayat 14 mengatakan bahwa firman yang adalah ayat Allah di dalam ayat 1 menjadi daging. Kristus adalah Allah yang dinyatakan dalam daging. Itu ada di dalam 1 Timotius 3 ayat 16. Sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Tetapi ada perbedaan besar antara Allah dan daging. Allah itu menakjubkan dan luar biasa. Tetapi di dalam daging tidak ada yang baik. Ini kita temukan di dalam Roma pasal 7 ayat 18. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai yang bersifat daging, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab menghendaki yang baik memang ada padaku, tetapi melakukan apa yang baik tidak. Karena daging sangat menyusahkan. Seringkali saya membenci daging saya. Meskipun tidak ada yang baik dalam daging, Kristus adalah Allah yang berinkarnasi dalam daging. Haleluya. Amin. Sekarang butir yang keempat. Dalam keserupaan daging dosa. Kristus memang Allah yang berinkarnasi dalam daging. Tetapi ia hanya memiliki rupa daging. Ketika ia hidup di bumi ini, dia memiliki kesamaan dengan umat manusia. Dalam penampilan, dalam rupa, dia sama dengan manusia yang adalah daging. Tetapi dalam realitasnya, dia bukan daging. Dalam Bilangan 21 ayat 8-9, maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang
Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Di dalam Bilangan 21 ayat 8 sampai 9 yang kita baca tadi, Tuhan menyuruh Musa untuk meninggikan seekor ular tembaga. Ular tembaga itu berbentuk ular, tetapi tidak memiliki sifat dan racun ular. Dalam Yohanes 3 ayat 14, Yesus berkata, ketika Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan. Yohanes 3 ayat 14. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan. Ia harus ditinggikan di atas kayu salib seperti ular tembaga untuk mengutuk Satan, si ular tua, dengan sifat dosanya. Ini terlalu misterius. Itu jauh di luar pemahaman kita. Dalam penyalipannya, Kristus dilambangkan oleh ular tembaga. Ketika dia disalibkan di kayu salib, di mata Allah, dia seperti ular itu. Dia adalah seekor ular dalam penampilan, dalam bentuk, tetapi tidak dalam sifat. Banyak orang Kristen tahu bahwa Kristus adalah anak domba Allah, tetapi sangat sedikit yang tahu bahwa Kristus juga adalah ular tembaga. Kita mungkin menghargai anak domba Allah, tetapi kita mungkin tidak suka mendengar bahwa Kristus adalah ular tembaga. Tetapi meskipun Yohanes 1 ayat 29 mengatakan bahwa Yesus adalah anak domba Allah, Yohanes 3 ayat 14 mengatakan bahwa Kristus dilambangkan oleh ular tembaga. Dalam Injil yang sama kita diberitahu bahwa Kristus adalah anak domba Allah dan bahwa Kristus adalah ular tembaga. Dia adalah anak domba Allah untuk menghapus dosa kita, untuk menyelesaikan masalah dosa kita. Dan dia adalah ular tembaga untuk menanggulangi ular tua, yaitu Satan. Kita memang memiliki dua masalah besar ini, yaitu dosa dan Satan. Sebagai anak domba Allah, Kristus menghapus dosa kita. Dan sebagai ular tembaga, Kristus menghancurkan ular tua itu. Di dalam Ibrani pasal 2 ayat 14 dikatakan, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan turut mengalami keadaan mereka, supaya melalui kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Oh saudara-saudari, kita semua harus mengatakan haleluya. Dosa kita telah dihapus dan Satan telah dihancurkan. Haleluya. Untuk menghancurkan Satan, Kristus memiliki bentuk seekor ular, yaitu keserupaan dengan daging dosa. Dan dalam daging ini, dia menghukum Satan dan menghancurkannya. Amin. Puji Tuhan. Sekarang kita masuk di dalam butir kebenaran yang kelima. Kristus, dia dijadikan dosa karena kita. Amin. Kristus dijadikan dosa karena kita. Anda mungkin berkata, tolong jangan katakan ini. Jangan katakan bahwa Kristus dijadikan dosa. Tetapi Paulus memberitahu kita dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Paulus memberitahu kita dalam 2 Korintus 5 ayat 21
bahwa Kristus dijadikan dosa karena kita oleh Allah. Ketika Kristus tergantung di kayu salib, dia berdosa di mata Allah. Di atas salib, Allah membuat Kristus berdosa untuk kita. Kristus tidak hanya menanggung dosa-dosa kita di kayu salib, tetapi dia juga dijadikan dosa karena kita. Dia dijadikan dosa karena kita melalui menjadi manusia dalam daging. Setiap manusia dalam daging adalah dosa. Jika Anda bertanya kepada saya, "Saudaraku, apa kabar?" Saya harus menjawab, "Saya tidak lain adalah dosa." Apakah kita ini? Kita tidak lain adalah dosa. Kita bukan hanya orang berdosa, tetapi kita adalah dosa. Anda mungkin berpikir bahwa Anda adalah orang yang baik hati dan Anda adalah orang yang rendah hati. Tetapi dalam kenyataannya, Anda hanyalah dosa. Kita bukan hanya orang berdosa, tetapi kita adalah dosa itu sendiri. Kristus menjadi daging, berarti Kristus menjadi dosa. Dia menjadi dosa karena kita untuk menghukum dosa. Roma 8 ayat 3 mengatakan, "Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan mengutus anaknya sendiri sebagai manusia yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa dan untuk menghapuskan dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging." Ketika Kristus disalibkan di kayu salib, dosa dihukum. Ketika dia disalibkan di kayu salib sebagai dosa, dosa disalibkan. Ketika dia disalibkan di kayu salib sebagai ular tembaga, Satan dihancurkan. Dengan ini kita dapat melihat bahwa menjadi manusia bukanlah perkara yang sederhana. Puji Tuhan. Kita masuk di dalam poin yang ke-6. Kristus, Adam yang terakhir dan manusia yang kedua. Haleluya. Kristus adalah Adam yang akhir dan dia adalah manusia yang kedua. Hanya ada dua Adam. Adam yang pertama dan Adam yang akhir. Itu ada di dalam 1 Korintus 15 ayat 45. Seperti ada tertulis, manusia pertama, Adam, menjadi makhluk yang hidup. Tetapi Adam yang terakhir menjadi roh yang menghidupkan. Haleluya. Adam yang pertama adalah Adam nenek moyang kita. Dan Adam yang akhir adalah Kristus. Adam yang akhir adalah kesimpulan dari Adam. Yang terakhir dari semuanya adalah akhir dari hal itu. Jadi Adam yang akhir adalah akhir dari Adam. Kristus menjadi manusia. Sebagai seorang manusia, dia mengakhiri ras Adam. Haleluya. Adam diakhiri di dalam Kristus. Amin. Kristus juga manusia yang kedua. 1 Korintus 15 ayat 47. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat alamiah. Manusia yang kedua berasal dari surga. Amin. Di alam semesta hanya ada dua Adam dan dua manusia. Adam yang pertama adalah Adam nenek moyang kita. Dan Adam yang akhir adalah Kristus. Manusia yang pertama adalah Adam. Dan manusia yang kedua adalah Kristus. Adam yang akhir mengindikasikan suatu akhir. Dan manusia yang kedua mengindikasikan permulaan yang baru. Kristus sebagai Adam yang akhir
berarti dia mengakhiri Adam, menjadi manusia yang kedua, menunjukkan bahwa ia adalah permulaan yang baru. Kita semua ada di dalam Adam, dan kita semua diakhiri di dalam Kristus. Sekarang kita berada di dalam manusia yang kedua, dan kita berada dalam permulaan yang baru. Haleluya! Di dalam Kristus sebagai Adam yang akhir, kita telah diakhiri. Dan di dalam Kristus sebagai manusia yang kedua, kita berada di dalam permulaan yang baru. Diakhiri berarti disalibkan. Berada dalam permulaan yang baru berarti kebangkitan. Kita berada di dalam Kristus sebagai Adam yang akhir, dan kita juga di dalam Dia sebagai manusia yang kedua. Di satu sisi, di dalam Dia kita telah diakhiri, dan di sisi lain, di dalam Dia kita memiliki permulaan yang baru. Oh, haleluya! Puji Tuhan, saudara-saudari. Baik, kita masuk dalam poin yang ketujuh. Kristus, seorang manusia yang penuh kesengsaraan dan tunas dari tanah kering. Yesaya pasal 53 ayat 2 dan 3. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun, dia tidak masuk hitungan. Saudara-saudari, Yesaya pasal 53 ayat 22 dan 3 memberitahu kita bahwa Kristus adalah manusia yang penuh kesengsaraan, dan Kristus adalah tunas dari tanah kering. Tanah kering adalah tanah yang tidak memiliki nutrisi dan air. Tuhan Yesus dilahirkan dalam keluarga miskin. Rumah tukang kayu di Nazaret itu seperti tanah kering. Dalam kehidupan insaninya, tidak ada yang lain selain kesengsaraan. Maka Yesaya memberikan gelar sebagai orang yang penuh kesengsaraan. Ini berarti Kristus telah merasakan semua penderitaan dalam kehidupan insani. Sebagai seorang manusia, dia adalah seorang yang penuh kesengsaraan. Puji Tuhan, kita masuk kebenaran yang ke-8. Kristus sebagai yang sulung dari segala yang diciptakan. Kolose pasal 1 ayat 15. Dia adalah gambar Allah. Dialah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Kolose 1 ayat 15 mengatakan bahwa Kristus adalah yang sulung dari segala yang diciptakan. Ini menakjubkan, karena Kristus menjadi manusia dan manusia adalah ciptaan. Kristus pasti menjadi ciptaan. Sebagai Allah, dia adalah pencipta. Sebagai manusia, dia adalah salah satu ciptaan. Banyak orang Kristen hari ini tidak berani mengatakan bahwa Kristus adalah ciptaan. Namun mereka mengakui bahwa Kristus menjadi seorang manusia. Karena Kristus adalah seorang manusia, ia pastilah juga ciptaan. Ia mengenakan darah, daging, kulit, dan tulang manusia. Ibrani pasal 2 ayat 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan turut mengalami keadaan mereka.
supaya melalui kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dan di dalam Lukas pasal 24 ayat 39, lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini, rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku. Semua ini adalah ciptaan. Oleh sebab itu, Kristus adalah yang sulung dari segala yang diciptakan. Amin. Butir kebenaran yang ke-9 tentang Kristus sebagai manusia yang sempurna, bahwa Kristus adalah anak domba Allah. Haleluya. Yohanes 1 ayat 29. Keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ayat ini memberitahu kita bahwa Kristus adalah anak domba Allah. Sekali lagi, sebagai anak domba, Kristus pasti merupakan ciptaan. Jika dia bukan ciptaan, dia tidak akan memiliki darah untuk dicurahkan bagi orang berdosa. Kristus dipersembahkan kepada Allah sebagai anak domba, terutama untuk mencurahkan darahnya, untuk menebus kita dari dosa-dosa kita. Efesus 1 ayat 7, sebab di dalam dia kita beroleh penebusan oleh darahnya, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan anugerahnya. Haleluya. Dan di dalam 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Puji Tuhan. Dan di butir yang ke-10, Kristus adalah keturunan perempuan, peremuk ular tua. Kristus adalah keturunan perempuan, peremuk ular tua. Haleluya. Kejadian pasal 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Kejadian pasal 3 ayat 15 ini menubuatkan bahwa keturunan perempuan akan meremukkan kepala ular. Ini berarti bahwa keturunan perempuan seperti itu akan menghancurkan Satan. Melalui kematian, Kristus menghancurkan Satan. Seperti yang kita baca di dalam Ibrani 2 ayat 14. Dan Satan sebagai penguasa dunia ini dihakimi oleh Kristus di kayu salib. Amin. Ya, kita baca di dalam Ibrani 2 ayat 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan turut mengalami keadaan mereka, supaya melalui kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Yohanes 12 ayat 31. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Haleluya. Inilah kebenaran tentang Kristus sebagai keturunan perempuan peremuk ular tua. Amin. Butir kebenaran yang ke-11. Kristus keturunan Abraham.
Dia adalah berkat bagi segala bangsa. Haleluya. Kristus sebagai keturunan Abraham, dia adalah berkat bagi segala bangsa. Galatia 3 ayat 16. Adapun segala janji itu diucapkan kepada Abraham dan kepada keturunannya, tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah yang dimaksudkan adalah banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Amin. Keturunan ini adalah berkat bagi segala bangsa. Kejadian 22 ayat 18. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Galatia 3 ayat 14. Yesus Kristus telah melakukan hal ini, supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga melalui iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Dalam menjadi manusia, Kristus menjadi berkat bagi segala bangsa di bumi ini. Ini dinubuatkan di dalam Kejadian 22 dan digenapi di dalam Galatia pasal yang ketiga. Puji Tuhan, dialah Kristus, keturunan Abraham, berkat bagi segala bangsa. Haleluya. Butir yang ke-12. Kristus sebagai keturunan Daud, dialah pembangun rumah Allah dan kerajaan Allah. Kristus juga adalah keturunan Daud. Matius 1 ayat 1, inilah daftar nenek moyang Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Dan tertulis juga di dalam Roma 1 ayat 3. Tentang anaknya yang secara jasmani berasal dari keturunan Daud. Sebagai keturunan Daud, Kristus adalah pembangun rumah Allah dan kerajaan Allah. Salomo, putra Daud, membangun bait dan kerajaan Israel. Itu di dalam 2 Samuel pasal 7 ayat 12 dan 13. Kristus adalah keturunan Daud untuk membangun bait, yaitu gereja, sebagai rumah Allah dan kerajaan Allah. Di dalam 2 Samuel pasal 7 ayat 12 sampai 13. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Matius pasal 16 ayat 18 dan 19. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan di dalam 1 Timotius pasal 3 ayat 15. Jadi jika aku terlambat, engkau sudah tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Haleluya. Itulah butir kebenaran yang ke-12. Kristus sebagai keturunan Daud, pembangun rumah Allah dan kerajaan Allah. Sekarang butir yang ke-13. Kristus, dialah Yesus, Yehova Juru Selamat. Amin. Sebagai manusia,
Kristus ini adalah Yesus, yang berarti Yehova Juru Selamat. Matius 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Lukas pasal 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Amin. Yehova adalah Allah Tritunggal, dan ia menjadi Yesus. Ini berarti dia menjadi juru selamat kita. Haleluya, puji Tuhan. Butir kebenaran yang ke-14. Kristus adalah yang diurapi Allah. Matius 16 ayat 16a. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Kristus juga adalah yang berarti yang diurapi. Kristus berarti yang diurapi. Sebagai yang diurapi Allah, amanat Kristus adalah melaksanakan tujuan Allah. Amin. Kita masuk butir kebenaran yang ke-15. Kristus ialah penebus segala yang diciptakan. Kristus adalah penebus segala yang diciptakan. Kolose 1 ayat 20. Dan melalui dialah Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah ia mengadakan pendamaian dengan darah salib Kristus. Ayat tadi mengatakan bahwa tidak hanya manusia, tetapi juga segala sesuatu yang di surga dan di bumi telah diperdamaikan melalui Kristus. Selain itu, Ibrani pasal 2 ayat 9. Tetapi yang kita lihat ialah bahwa Yesus untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, dan karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh anugerah Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Ibrani pasal 2 ayat 9 tadi mengatakan bahwa Kristus mati untuk merasakan kematian demi segala sesuatu. Ini jelas dilambangkan dengan penebusan bahtera Nuh, di mana tidak hanya 8 orang, tetapi semua makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah diselamatkan. Kita baca di dalam Kejadian pasal 7 ayat 13 sampai 23. Pada hari itu juga masuklah Nuh serta Sem, Ham, dan Yafet, anak-anak Nuh, dan istri Nuh, dan ketiga istri anak-anaknya bersama-sama dengan dia ke dalam bahtera itu. Mereka itu dan segala jenis binatang liar, dan segala jenis ternak, dan segala jenis binatang melata yang merayap di bumi, dan segala jenis burung, yakni segala yang berbulu bersayap. Dari segala yang hidup dan bernyawa, datang sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu. Dan yang masuk itu adalah jantan dan betina dari segala yang hidup. Seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Lalu Tuhan menutup pintu bahtera itu di belakang Nuh. 40 hari lamanya air bah itu meliputi bumi. Air itu naik dan mengangkat bahtera itu sehingga melampung tinggi dari bumi. Ketika air itu makin bertambah-tambah dan naik dengan hebatnya di atas bumi, terapung-apunglah bahtera itu di muka air.
dan air itu sangat hebatnya bertambah-tambah meliputi bumi. Ditutupinya lah segala gunung tinggi di seluruh kolong langit. Sampai 15 hasta di atasnya bertambah-tambah air itu, sehingga gunung-gunung ditutupinya. Lalu mati binasalah segala yang hidup yang bergerak di bumi, burung-burung, ternak dan binatang liar, dan segala binatang merayap yang berkeriapan di bumi, serta semua manusia. Matilah segala yang ada napas hidup dalam hidungnya, segala yang ada di darat. Demikianlah dihapuskan Allah segala yang ada, segala yang di muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang melata, dan burung-burung di udara, sehingga semuanya itu dihapuskan dari atas bumi. Hanya Nuh yang tinggal hidup dan semua yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Puji Tuhan, inilah Kristus sebagai penebus dari segala yang diciptakan. Butir yang ke-16, Kristus dialah pendamai. Kristus adalah pendamai, dan sebagai juru damai, ia adalah damai sejahtera kita. Haleluya. Kita baca Efesus 2 ayat 14 dan 15. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan kematiannya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Puji Tuhan, Kristus telah membuat perdamaian antara kita dengan Allah dan di antara berbagai orang. Orang Yahudi tidak akan pernah bisa menjadi satu dengan bangsa-bangsa lain, dan orang Jerman tidak akan pernah bisa menjadi satu dengan orang Inggris. Tetapi Kristus mati di kayu salib untuk menghapuskan semua perbedaan di antara bangsa-bangsa. Di dalam Kolose 3 ayat 11, dalam hal ini tidak ada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Oh, Kristus menciptakan damai untuk berbagai orang, sehingga kita semua dapat menjadi satu di dalam Dia. Sebagai seorang manusia, Dia adalah juru damai. Puji Tuhan, Kristus dialah juru damai. Dan kita masuk di dalam butir kebenaran yang terakhir, yang ke-17, yaitu Kristus dialah sebutir gandum itu. Amin. Akhirnya, sebagai manusia, Kristus adalah sebutir gandum yang menghasilkan banyak butir melalui kematian dan kebangkitan. Dia memberitahu kita di dalam Yohanes pasal 12 ayat 24. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Amin. Ayat ini memberitahu kita bahwa Kristus sebagai sebutir biji gandum harus jatuh ke tanah dan mati untuk menghasilkan banyak butir. Kita, kaum beriman, adalah banyak butir ini untuk menjadi anggota tubuhnya. 1 Korintus 10 ayat 17. Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Karena itu,
hasil dari Kristus menjadi seorang manusia adalah menghasilkan tubuhnya. Puji Tuhan. Haleluya. Sebelum kita akhiri sesi kita saat ini, mari saya mengajak saudara-saudari, dimanapun Anda berada, Anda bisa bersama-sama saya mengulang ke-17 butir yang telah kita nikmati atau telah kita terima saat ini. Puji Tuhan, kita baca bersama-sama. Butir 1, dijadikan dosa karena kita. 2, lahir sebagai manusia Allah dengan sifat ilahi dan sifat insani. 3, Allah berinkarnasi dalam daging. 4, dalam keserupaan daging dosa. 5, dikandung dari Roh Kudus dalam seorang perawan insani. 6, Adam yang akhir dan manusia yang kedua. 7, seorang manusia yang penuh kesengsaraan dan tunas dari tanah kering. 8, yang sulung dari segala yang diciptakan. 9, keturunan perempuan, peremuk ular tua. 10, anak domba Allah. 11, keturunan Abraham, berkat bagi segala bangsa. 12, keturunan Daud, pembangun rumah Allah dan kerajaan Allah. 13, Yesus, Yehova Juru Selamat. 14, Kristus yang diurapi Allah. 15, penebus segala yang diciptakan. 16, pendamai. 17, sebutir gandum. Haleluya. Puji Tuhan, saudara-saudari. Kiranya dengan mengenal Kristus sebagai manusia yang sempurna ini, kita semakin dibawa kepada satu terang dari satu wahyu yang semakin maju, bahwa kita sedang dibawa untuk semakin mengenal Dia, mengenal persona Kristus ini, sehingga kita dapat semakin menjadi orang-orang yang mengasihi Dia. Syukur kepada Allah untuk Kristus ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudari dimanapun Anda berada. Dan kita akan bertemu lagi di dalam seri pembelajaran tentang Kristus ini, di dalam kebenaran yang ketiga, yaitu tentang pekerjaan Kristus. Kiranya kita semakin dipenuhi, semakin diterangi dengan segala kebenaran yang tidak lain adalah diri Tuhan sendiri di atas setiap kita. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin.